Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan semua ya, tetap secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini, di mana teman-teman ya. Kalau kita lihat bersama-sama nih untuk kali ini bro, Bitcoin udah membuat all time high barunya. Mantap jiwa ya. Selamat buat teman-teman semua yang mungkin hari ini udah mulai running profit ya. Karena all time high Bitcoin sebelumnya itu kan di area 109.000 something gitu kan. Hari ini bro, dia udah berada di kisaran harga 110 ribuan. Mantap ya. Oke, dan kalau kita lihat bro, tentunya dari altcoin lain ya, walaupun perform kenaikannya belum signifikan karena memang value itu masih mendominasi di Bitcoin ya. Kita lihat dulu nanti Bitcoin saat setway sedikit aja ya. Mungkin perputaran value dari sektor kripto itu akan lari ke altcoin. Mantap jiwa ya. Nah kali ini bro, kalau kita lihat bersama-sama ya, mayoritas sih altcoin di siang hari ini mulai rebound ya, mulai rebound walaupun belum begitu gede, tapi ya mayoritas hijau royo-royo gitu. Nah coba kalau kita pantau bersama-sama nih dari sektor meme coin bro. Nah di sini kalau kita lihat bro, untuk meme coin sendiri market capnya naik ya bro, market cap di area 73,54, naik sekitar 4,5%, volume naik sekitar 68%-an. Nah, di sini untuk Dogecoin, Shiba Inu, PP, Trump dan lain-lainnya ini mulai recover bro ya. Wave ini yang tadinya sempat di bawah $1 lagi ya. Kemarin kalau nggak salah ya di area 0,9 something, kali ini udah ada di area $1,1, naik 15% bro, mantap ya. Terus untuk beberapa altcoin lainnya dari sektor meme coin juga mantap jiwa. Nah timbul pertanyaan dari beberapa teman-teman, apakah alt season itu akan benar-benar terjadi gitu kan di tahun 2025. Jadi ada beberapa faktor atau dominasi yang bisa mendukung pergerakan bullishnya daripada altcoin. Apa? Kita langsung bahas. Nah, jadi di sini bro, altcoin itu bisa naik gila-gilaan di mana di tahun 2025. Jadi ada beberapa skenario. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mungkin pegang altcoin seperti Sui, Solana, ya kan, Cardano, XRP atau Ethereum gitu bro ya, atau altcoin lainnya ya kan seperti Tron dan masih banyak lagi yang lainnya bro, itu juga bisa mengalami kenaikan jika skenario ini terjadi. Apalagi dari sektor meme coin ya, meme coin itu kan sekali kena sentilan naiknya sampai Uranus, tapi sekali kena tonjokan dari atas ya langsung sampai Palung Maria gitu kan. Oke, makanya di sini bro untuk kita lihat skenario pasar kripto kembali memanas dengan pertanyaan utama, berapa tinggi altcoin bisa naik pada tahun 2025 gitu kan. Jadi Luck Davis, analis kripto dan konten kreator terkenal, mencoba membedakan kemungkinan lonjakan harga altcoin dalam beberapa prediksinya. Nah, Devisi membahas prediksi altcoin menggunakan pendekatan yang realistis, bukan sekedar mimpi to the moon. Oke, jadi ada pendekatan, ada skenario secara apa ya, realistisnya gitu bro ya. Skenario nasib altcoin di 2025. Skenario yang pertama adalah dominasi Bitcoin penuh, jadi altcoin dapat sisa. Nah, dalam skenario pertama, Bitcoin itu mengambil alih semua perhatian pasar adopsi dari perusahaan besar, dan bahkan ya negara-negara menurut Davis akan membuat perhatian gitu kan, publik fokus pada aset digital utama. Nah, ini jika terjadi, altcoin hanya akan menikmati sebagian kecil dari aliran dana investor. Ya, tidak menutup kemungkinan altcoin masih ada cipratan-cipratannya lah ya. Dengan Bitcoin mendominasi, altcoin hanya dapat beberapa level, yaitu 10%. 10% itu udah tinggi loh bro ya. Dimana jika Bitcoin itu bisa mencapai di area market cap 3,7 triliun. Nah, untuk market cap Bitcoin saat ini kan berada di area 2,19 triliun kalau nggak salah ya. 2,1 lah ya, 2,1 something triliun gitu ya. Nah, maka di sini berpotensi di mana skenario untuk perputaran nilai pasar untuk altcoin itu 700 miliar sampai di area 800 miliar. Ini cukup gede loh bro ya, mantap jiwa. Nah, yang kedua adalah altcoin mania. Saatnya koin kecil berpesta. Oke, semoga saja ya koin-koin kecil itu banyak bro ya.
dari segi DeFi, RWA, ya kan, bahkan daripada meme coin. Nah, kalau ditanya meme coin mana nih yang bisa mendominasi atau yang mungkin bisa mengalami kenaikan, banyak bro, banyak gitu kan. Makanya di beberapa video saya menjelaskan bahwasanya jangan terlalu fokus terhadap satu koin atau satu meme coin gitu ya. Jadi semisal kalian memiliki uang yang cukup lumayan nih ya, kalian mungkin 50% atau 60% ya, kalian bisa taruh di token-token utility gitu bro ya, entah yang berbasis RWA, DeFi, blockchain, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu kan. Kalian sebar benih di token-token seperti itu. Nah, 40% kalian bisa tebar juga di meme coin gitu kan. Meme coin itu banyak, ada Dogecoin, Shiba Inu, PP ya kan, ada Wave, Bong, Fartcoin, Floki, dan masih banyak lagi yang lainnya, Pengu gitu bro ya. Jadi kalau menurut saya saat skenario ini terjadi, mungkin Alsation itu juga akan terjadi bro, seperti itu. Nah, skenario ketiga adalah realistis dan masuk akal. Jadi di mana tidak semua orang yakin pasar akan menjadi ekstrim. Davis juga menyajikan opsi altcoin session likes. Nah, yakin kondisi pasar di mana altcoin naik cukup signifikan, tap ya, tapi tidak meledak-ledak. Nah, dalam skenario ini dominasi altcoin diperkirakan di kisaran 10-20% dengan total kapitalisasi pasar sekitar 800 miliar dolar hingga di area 1,7 triliun. Gila ya, mantap jiwa nih kalau sampai di area 1,7 triliun. Nah, kenaikan sekitar 4-6 kali lipat disebut devisi sebagai skenario yang masuk akal dan menjadi zona nyaman bagi mereka yang tidak ingin terlalu berandai-andai. Semisal lebih dari itu ya mantap jiwa ya. Dan di sini pun digunakan oleh teknikal ya Fibonacci retracement juga gitu kan. Oke, jadi menurut teman-teman gimana nih? Kemarin-kemarin udah pada DCI waktu harga turun belum? Kalau belum ya tunggu dulu sampai sedikit ada koreksi gitu. Tapi kalau udah kemarin-kemarin itu DCI ya otomatis bro hari ini udah mulai running profit gitu kan. Oke, kita coba cek untuk real chartnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari Bitcoin dominance, bro, kenapa altcoin itu belum naik terlalu signifikan? Ya, salah satu pemicunya adalah dari Bitcoin dominance. Meskipun Bitcoin ini udah membuat all time high gitu kan, cuman kan dari segi Bitcoin dominance juga ikut naik gitu, bro ya. Jadi kenaikan daripada Bitcoin dominance, kenaikan daripada Bitcoin price-nya, ya otomatis ya altcoin itu akan stuck gitu, bro ya, atau naik turunnya nggak terlalu signifikan. Kecuali kenaikan Bitcoin saat ini yang dimana Bitcoin membuat ATH baru, Bitcoin dominasinya ini drop kayak gini bro, membuat ya candle merah yang cukup tebel-tebel kayak gini, mungkin altcoin hari ini udah naiknya gila-gilaan. Ini pemicu kenapa altcoin belum menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan meskipun Bitcoin udah mengalami kenaikan yang lumayan bahkan membuat ATH. Nah, terus kalau kita lihat bro untuk parameter price-nya si Bitcoin sendiri, kita cek bareng-bareng ya di sini untuk Bitcoin, dimana wah ini bro ya mantap jiwa. Jadi kalau kita lihat dalam time frame daily bro, bentar ya kita hapus dulu ini. Oke, kita hapus yang ini, jangan ya, biarin aja di situ. Nah, di mana Bitcoin ini bro ada potensi atau ada sedikit harapan untuk terjadi sedikit retrace. Nah, kalaupun Bitcoin itu mau retrace, ini dalam time frame daily loh ya, jadi nggak semerta-merta sehari 2 hari kena. Nah, di sini bro kalau kita lihat bersama-sama, oke, dia ada potensi untuk mengalami koreksi sampai sini. Apalagi di sini bro ada value gapnya ya, jadi ada potensi dia koreksi mungkin sampai di kisaran harga sini dulu nih, 107 kembali nih ya kan. Nanti ketika Bitcoin menyentuh di area 107 ini kemungkinan besar kuat untuk mantul ke atas lagi gitu ya. Jadi target kita untuk Bitcoin adalah tetap ya bro ya di kisaran harga sini nih, area 128 sampai di area 130 ribuan itu targetnya bro. Semoga saja Bitcoin bisa ke area situ karena ini udah kita tanda ya, ini kita ukur pakai Fibonacci retracement pada waktu itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kita coba turunkan ke time frame yang jauh lebih kecil lagi ya, mungkin di 4 jam. Nah ini bro bisa kalian lihat ya, tapi kalau di time frame 4 jam itu tadi udah kena bro, udah kena, ini juga udah kena untuk gapnya ya, udah kena, belum ada gap baru lagi, belum ada gap baru lagi ya. Semoga saja bro ya
Bitcoin masih kuat untuk naik lagi lah ya. Semoga saja seperti itu. Karena gini bro, Bitcoin ini udah keluar ya dari range zona ini. Dia udah keluar ya, dia breakout ke atas. Makanya di sini bro, kemungkinan kan skenarionya kan seperti ini ya. Kita gambar dulu. Oke, dia kan sideways tuh di area sini ya, sideways. Nah, dia sideways kayak gini bro. Ya abis itu dia boom, naik ya kan, naik, kemungkinan akan ada sedikit retrace, oke, sebelum dia meneruskan kenaikannya, kemungkinan seperti itu. Nah, untuk mencari area retrace-nya kalian bisa cek dari time frame 4 jam ya, atau di area 4 jam nanti turunnya ke 15 menit bro. Kalau kalian menggunakan time frame di area 1 jam turunnya di 5 menit ya. Kalau di daily turunnya ke 4 jam kayak gini. Nah, kalau kita lihat dari sini sih belum ada ya tanda-tandanya ya. Semoga saja ya bro ya, Bitcoin terus naik itu kan, walaupun ada retrace ya, kemungkinan akan retest dulu nih sampai di kisaran harga 107. Nanti kalian bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk ambil posisi di altcoin gitu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang pergerakan pasar kripto kali ini. Semoga hal ini bisa membantu ya teman-teman semua untuk mendapatkan informasi. Tetap semangat dan salam cuan.